Chapter 2051, Jiang Chen's Plans. Jiang Chen membuka matanya. Pandangan serius memasuki mereka. Semua orang menatapnya penuh harap. Nenek moyang Eternal adalah yang pertama untuk mendekati. Ada petunjuk. Pria muda itu memiringkan kepalanya. Aku punya ide dari mana harus memulai. Formasi ini dinamai formasi konvergensi prismatik. Secara fungsional, ia dapat mengumpulkan energi dari tempat lain menjadi satu titik secara instan. Tidak peduli bagaimana kita menyerang, sulit untuk secara brutal menerobos masuk. Kami mungkin tidak bisa menyerang lebih cepat daripada formasi membela diri. Petik 2. Kita dapat menyerang dua area secara terpisah, bukan? Saran nenek moyang Eternal. Seharusnya itu rusak kalau begitu. Maksudmu tipuan dalam satu arah pertama, lalu menyerang yang lain. Sesuatu seperti itu, leluhur itu mengangguk. Jika itu menggunakan energi roh dari tempat lain, kita harus dapat memanfaatkan ketidakmampuannya untuk memahami maksud kita. Jika sesederhana itu, formasi ini tidak akan terkenal di pesawat surga. Mudah bagi kita untuk berpisah, tetapi itu tidak masalah jika kita tidak dapat mematahkan titik di mana ia mengarahkan aliran energi. Menyerang di tempat lain tidak akan membahayakannya. Petik 2. Rincian formasi menjadi lebih jelas bagi Jiang Chen saat dia mengingat bagian yang relevan dari ingatannya. Nenek moyang Eternal setuju setelah sedikit pertimbangan. Jika formasi ini semudah ini ditembus, maka itu akan sangat cacat. Mengapa ini digunakan di sini? Bagaimana kalau kita menembus formasi itu? Tidak ada ruang untuk kesombongan. Nenek moyang tidak merasa malu untuk bertanya kepada juniornya. Tanggapan Jiang Chen langsung dan to the point. Kita harus menemukan simpul yang berfungsi sebagai perhubungan untuk transfer energi. Harus ada beberapa. Jika kita bisa melakukan itu, aku punya jalan keluar. Petik 2. Mengingat tingkat formasi, menghancurkan itu seharusnya tidak ada masalah begitu kelemahannya ditemukan. Lagi pula, terlepas dari seberapa baik ia dipasang, kesibukan yang dilakukan penciptanya berarti itu relatif rapuh. Formasi yang benar-benar sempurna membutuhkan waktu dan semir. Formasi ini tampaknya tidak dapat ditembus di permukaan, tetapi pengawasan lebih dekat pasti akan mengungkapkan masalah di bawahnya. Jiang Chen menduga bahwa mereka yang telah mendirikan formasi menduga bahwa nenek moyang ilahi dari tanah suci tidak akan tahu apa itu, karena itu keberanian yang mereka gunakan untuk mewujudkannya. Menemukan node lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Syukurlah, dia telah mempelajari formasi ini, seperti yang lainnya, sejak dulu. Dia berdiri. Nenek moyang yang terhormat, dia berbalik ke arah lelaki tua itu. Aku butuh bantuan darimu dan leluhur lainnya untuk menemukan simpul-simpul itu. Nenek moyang Eternal melirik rekan-rekannya. Haha, Martial Secret Land telah menerima kebaikan teman muda Jiang Chen di masa lalu. Aku akan meminjamkan bantuan apapun yang diperlukan untuk mengeluarkan kita dari situasi ini. Nenek moyang Tanah Suci Martial adalah orang pertama yang melangkah maju. Aku akan datang. Nenek moyang Radiance mengajukan diri. Lalu aku juga, leluhur Sunrise mengikuti, tersenyum. Nenek moyang Eternal mengangguk riang. Apakah kita berempat cukup? Lebih dari cukup. Jiang Chen tertawa. Nenek moyang Eternal mengangguk, lalu mengepalkan tangan pada nenek moyang lainnya. Rekan-rekan Taois, kita harus saling membantu di masa krisis ini. Kami akan mencari simpul yang terlibat dalam formasi ini dan mengandalkan kalian semua untuk menahan benteng di sini. Petik 2. Jangan khawatir. Kami akan menjaga yang lain aman. Petik 2. Semoga berhasil dengan pekerjaan kamu. Kami pasti akan memberikan perhatian kami yang terbaik. Petik 2. Setelah tugas dibagi, Jiang Chen segera berangkat dengan 4 leluhur di belakangnya. Node tidak mungkin ditemukan menggunakan mata fisik. Melalui kesadaran seseorang, masih sangat sulit untuk dipahami. Namun, itu tidak berarti bahwa contoh formasi konvergensi prismatik ini tidak dapat ditembus. Mungkin yang lebih sempurna akan lebih sulit untuk dieksploitasi, tetapi Jiang Chen dengan tegas percaya yang satu ini khususnya cacat. Sifat sementara dari manifestasi dan keberadaannya adalah bukti hidup akan hal itu. Nenek moyang, aku akan memilih beberapa area yang harus kamu serang atas perintahku. Dari menghilangnya energi roh, aku akan berusaha menemukan di mana tepatnya simpul itu berada. Petik 2. Jiang Chen menyampaikan rencananya kepada keempat leluhur, yang diam-diam mengangguk setuju. Dia memindai sekeliling untuk 4 area yang cukup penting, lalu menugaskan masing-masing leluhur untuk salah satu dari mereka. Bersiaplah untuk menyerang pesanan aku,
dia mentransmisikan kepada mereka semua, mengusir kesadarannya. 3, 2, 1, serang. Keempat leluhur menyerang daerah masing-masing dalam upaya simultan. Ketuhanan mereka memberi mereka pemahaman luar biasa atas hal-hal kecil, memungkinkan mereka untuk benar-benar bergerak dalam sinkronisitas. Keempat bidang tabir cahaya berdesir di saat yang bersamaan. Meskipun tabir tampaknya memegang dan pulih dengan sangat cepat, kesadaran Jiang Chen dapat mendeteksi perbedaan dalam bagaimana energi menghilang di ruang angkasa. Dia mengangguk pada dirinya sendiri, setelah membuat penemuan pendahuluan. Memanggil para leluhur ke sisinya, dia menugaskan mereka arah serangan baru. Kali ini, tolong serang keempat area ini dengan cara yang sama seperti yang baru saja kamu lakukan. Semua di waktu yang sama. Dia bereksperimen penuh 6 kali berturut-turut sebelum senyum menyeringai di wajahnya. Nenek moyang senang dengan ekspresi gembira. Jiang Chen menunjukkan bidang ruang tertentu saat mereka mendekatinya. Pasti ada simpul di sekitar sini. Bagaimana kamu menemukannya? Leluhur Radiance tidak dapat membantu bertanya. Hanya coba-coba. Aku menggunakan gempa susulan dari serangan kamu untuk menilai jarak dari kamu ke simpul, dan melakukan triangulasi berdasarkan kekuatan reaksi pertahanan. Setelah 6 upaya, aku menemukan kira-kira di mana letaknya. Jiang Chen terdengar sangat yakin. Nenek moyang bertukar pandangan bersemangat. Mereka menemukan kesimpulan Jiang Chen cukup dapat dipercaya. Chapter 2052, Existence of a Latent Threat. Wilayah yang ditunjuk Jiang Chen sama sekali tidak besar. Itu relatif jauh lebih mudah untuk menemukan simpul dalam batasan. Apakah serangan gabungan cukup untuk menghancurkan simpul? Tanya leluhur Eternal. Formasi konvergensi prismatik adalah pekerjaan yang agak rumit, renung Jiang Chen. Setiap node sangat penting. Jika kita dapat menghancurkan satu simpul, kita akan menjadi sepertiga dari cara untuk menghancurkan formasi. 2 node, dan kita sudah selesai. Karena itu, mari kita tunggu sebentar. Kami tidak terburu-buru untuk menghancurkan yang ini dulu. Petik 2. Kenapa begitu? Nenek moyang Radiance tidak mengerti. Menemukan simpul kedua dan menyerang keduanya pada saat yang sama akan memberi kita peluang yang jauh lebih besar untuk sepenuhnya membebaskan diri. Bagaimana jika musuh memiliki bala bantuan di sisi lain tabir, atau tindakan balasan lainnya terhadap upaya jailbreaking kita? Mungkin sulit bagi kita untuk keluar jika kita hanya mematahkan satu simpul. Petik 2. Begitu. Kamu ingin menghilangkan hambatan khusus ini sehingga kami mungkin tidak terhalang olehnya dalam konflik berikutnya. Petik 2. Tepat. Kalau begitu, mengapa kita tidak bisa mematahkan simpul ini? Kita bisa memecahkan yang kedua setelah kita menemukannya. Petik 2. Aku khawatir kita akan memberitahu musuh seperti itu. Memecah simpul ini sekarang hanya akan memberi mereka waktu untuk mengerahkan kekuatan mereka dan membangun pertahanan tambahan. Formasi ini mungkin dibuat untuk menunda daripada menjebak kita di sini. Aku pikir ada pembuatan konspirasi yang lebih besar. Petik 2. Para leluhur sama prihatin tentang kemungkinan ini dengan Jiang Chen. Yah, tunggu apa lagi? Mari kita temukan simpul kedua, kata leluhur Sunrise. Yang kedua akan ditemukan jauh lebih cepat daripada yang pertama. Pengalaman mempercepat hal-hal untuk semua pihak yang terlibat. Namun, konstruksi formasi mengharuskan jarak yang cukup jauh antara keduanya. Metodologi yang sama mengungkapkan area simpul lain terletak tidak lama setelah itu. Berdasarkan jarak di antara mereka, Jiang Chen memiliki tebakan yang baik dari tingkat formasi apa. Formasi konvergensi prismatik ini tidak terlalu tinggi. Seharusnya memiliki total 5 node. Jika kita memecahkan 2, itu sudah lebih dari cukup. Petik 2. Mengapa tidak mencari yang ketiga? Saran nenek moyang Eternal konservatif. Jiang Chen berpikir sejenak, lalu tidak setuju. Kita harus membagi menjadi 3 tim kalau begitu. Aku tidak yakin apakah kita memiliki cukup banyak orang untuk itu. Petik 2. Dia telah memikirkan dengan hati-hati tentang pilihan 2 simpul. Jika nenek moyang semuanya pertengahan dunia ilahi, mereka akan mampu menangani bahkan menyerang 5 node pada saat yang sama. Namun, para leluhur itu secara kolektif hanya merupakan alam ilahi awal. Tidak ada yang tingkat keempat atau lebih tinggi. Dengan demikian, jauh lebih sulit bagi mereka untuk menghancurkan 3 node secara bersamaan. Bahkan bantuan Vermilion Bird dan Black Tortoise tidak akan cukup. Plus, tidak perlu menyerang yang ketiga jika 2 node yang hancur akan cukup untuk menghancurkan formasi. Kepastian Jiang Chen membungkam suara meragukan lebih lanjut.
Nenek moyang adalah orang awam ketika datang ke formasi ini, karena tidak pernah mendengarnya sejak awal. 10 leluhur tanah suci berkumpul sekali lagi. Namun kali ini, tidak ada orang lain yang hadir. Semua orang, Jiang Chen berbicara, kami memiliki metode untuk keluar dari formasi. Namun, aku memiliki sesuatu yang penting yang aku pikir harus aku sebutkan pada saat ini. Gravitasi situasi tidak boleh dikecilkan. Petik 2. Semua orang menguatkan hati mereka dan mendengarkan dengan cermat. Mereka tahu bahwa Jiang Chen tidak terbiasa mengada-ada. Pertama, kami telah menemukan 2 node transfer energi formasi prismatik konvergensi. Jika kita menghancurkan mereka, formasi akan hancur dengan sendirinya. Kedua, kita harus siap menghadapi musuh luar begitu formasi menghilang. Siapa yang tahu musuh apa yang menunggu kita dan seberapa kuat mereka? Kami tidak bisa berpuas diri hanya karena kami punya jalan keluar. Kita harus siap untuk berperang, mungkin sampai mati. Jika kita membiarkan penjaga kita di sini, kita akan berada dalam dunia yang penuh kesakitan. Petik 2. Hal ketiga adalah yang paling penting. Ini hanya dugaan saat ini, tapi tolong dengarkan. Petik 2. Ada apa? Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pikir beberapa faksi yang datang ke Sunplane telah dibeli dan dibayar. Atau lebih tepatnya, mereka sudah wajib militer oleh yang lain. Petik 2. Oh, bagaimana? Lebih banyak ahli dari yang dibayangkan telah keluar dari penjara tanpa batas. Menurut informasi aku, beberapa faksi telah jatuh di bawah Tuhan Dewa lain. Banyak faksi tingkat kedua dan ketiga di sini yang hadir memiliki asal-usul yang meragukan. Aku menduga ada pengkhianat di antara kita yang menyampaikan pesan keluar. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat yang tersembunyi seperti Sunplane? Bagaimana mereka bisa mengatur formasi dalam periode waktu yang begitu singkat? Petik 2. Nenek moyang tenggelam dalam pemikiran ini. 10 tanah suci selalu mengikuti standar ketat untuk memilih murid. Aku tidak berpikir milik kita akan dikonversi dengan mudah, kan? Petik 2. Pengkhianat ini tentu bukan milik kita. Apakah kamu memiliki informasi konkret, Jiang Chen? Aku tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang masalah ini, kata Jiang Chen. Tanah suci abadi adalah pemimpin aliansi, jadi kata-kata kita harus berdasarkan fakta. Meski begitu, aku masih memiliki beberapa tersangka. Petik 2. Silakan dan sebutkan nama-namanya, kata leluhur eternal. Aku akan menghadapi kemarahan apapun yang kamu gambar. Jiang Chen mengangguk. Menurut rumor, Kepulauan Blue Smoke direkrut oleh seorang ahli misterius dari penjara tanpa batas sejak lama. Itu sebenarnya tempat asalnya. Karena itu, Blue Smoke adalah kandidat yang sangat mungkin untuk dari mana mata-mata mungkin berasal. Plus, mereka menjajakan kejeniusan mereka dengan keinginan yang agak berlebihan. 3 dari jenius mereka berada di peringkat 10 besar. Petik 2. Semua orang berkedip, lalu menyadari kebenaran kata-kata pemuda itu. Banyak yang tidak bisa membantu melirik nenek moyang Flora. Flora telah mengambil hampir semua jenius Blue Smoke di bawah sayapnya. Chapter 2053, Breaking the Nodes. Nenek moyang Flora agak kesal dengan perhatian itu. Jika bukan karena kinerja Jiang Chen sebelumnya, dia hampir bertanya-tanya apakah pemuda itu sengaja menargetkan Flora dengan pernyataan itu. Nenek moyang itu menarik napas dalam-dalam. Aku akan mengawasi. Jika anak-anak dari Blue Smoke sama sekali mencurigakan, aku akan menjadi orang pertama yang meminta pertanggungjawaban mereka. Petik 2. Ketegasan di balik pernyataannya sangat berbeda. Jiang Chen mengangguk. Aku hanya menggunakan Blue Smoke sebagai contoh. Jelas, mereka bukan satu-satunya yang mencurigakan. Aku hanya ingin mencatat kemungkinan pengkhianat di tengah-tengah kita. Jika beberapa faksi tingkat kedua dan ketiga ini mulai bertindak, kami akan mengalami pukulan yang sama menghancurkannya. Petik 2. Pengingat lembut ini menenangkan hati nenek moyang Flora. Bagaimanapun, pemuda itu berbicara dari perspektif holistik, untuk kepentingan kolektif semua. Nenek moyang Radiance mengangguk. Taois Flora, aku percaya hati muda Jiang Chen. Dia tidak bermaksud menunjukkan jari apapun. Petik 2. Memang, aku mempercayai Jiang Chen muda juga. Itu karena kita terlalu lama fokus pada medan perang Offworld sehingga kita mengabaikan masalah di dalam perbatasan kita sendiri. Terakhir kali itu adalah perang saudara, kali ini, narapidana yang melarikan diri dari penjara tanpa batas. Tampaknya perselisihan internal berada pada titik kritis. Petik 2. Terima kasih atas kata-kata baiknya, rekan-rekan Taois aku.
Aku hampir tidak berpikiran sempit untuk mempercayai sesuatu yang begitu absurd. Setidaknya aku memiliki wawasan sebanyak ini, jawab leluhur Flora dengan lembut. Baik, kami tidak harus menunda lebih jauh. Mari kita kumpulkan yang lain dan siapkan diri kita untuk menghancurkan formasi, nenek moyang Eternal menyimpulkan. Sebelum kita melakukan itu, aku sarankan mengatur personel kita. Kita bisa menggabungkan faksi yang paling mencurigakan dan memisahkannya dari yang lain. Bahkan jika mereka ingin menabur perselisihan di peringkat kami, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika mereka keluar dari barisan, niat mereka untuk mengkhianati kita akan terlihat jelas. Petik 2. Nasihat yang bagus, kata leluhur Radiance. Ditambah lagi, kita tidak perlu mengisolasi semua tersangka seperti ini. Karena itu, kita masing-masing harus mengatur beberapa yang terbaik untuk mengawasi kerumunan secara rahasia. Selama kita tidak menyerahkan diri kita, setiap pelanggar hukum akan mengekspos diri mereka pada waktunya. Kita harus memilih hanya anggota Tanah Suci yang paling setia untuk ini, tentu saja. Jiang Chen semakin menyempurnakan strateginya. Mata nenek moyang Eternal berbinar. Semua gagasan pemuda itu sangat berlaku untuk situasi mereka. Itu sudah beres, kalau begitu. Persiapan akan menjamin kemenangan kita. Petik 2. 10 leluhur bertukar pandang diam-diam. Mereka hanya melihat persetujuan di mata satu sama lain, di samping penghargaan atas bakat pemuda. Setiap orang yang datang ke Sunplane dipanggil bersama. 10 leluhur tidak mengumumkan niat mereka untuk menyerang dua node yang ditemukan. Seperti kata-kata Jiang Chen sebelumnya, kehadiran pengkhianat adalah keprihatinan yang sangat nyata. Faksi-faksi dipisahkan menjadi sejumlah kelompok diskret, diawasi oleh anggota elit terpilih dari Tanah Suci. Setelah ini dilakukan, Jiang Chen membagi 10 leluhur menjadi dua kelompok, yang ditujukan pada dua simpul. Menghancurkan node bukanlah tugas yang mudah, tetapi 5 leluhur ilahi memiliki peluang yang sangat bagus untuk melakukannya. Kekosongan yang tercipta di antara simpul-simpul lain dengan lenyapnya satu melemahkan setiap upaya selanjutnya oleh formasi untuk membentuk pertahanan, yang dapat dihancurkan oleh serangan para dewa berikutnya seperti kertas. Oleh karena itu, menghancurkan kedua simpul ini adalah kunci untuk menembus formasi konvergensi prismatik. Jiang Chen sangat berhati-hati. Dia memanggil dan menyembunyikan keempat binatang suci itu, mempertahankan kemampuan untuk memanggil mereka pada saat dibutuhkan. Bersiaplah, semuanya, pemuda itu mentransmisikan kedua tim leluhur di dekat node. Pada sasaranmu, serang. Para dewa menggunakan serangan terkuat mereka tanpa ragu-ragu. Tampilan menyilaukan yang memesona mungkin menerangi cakrawala. Sudah setidaknya 2000 tahun sejak 10 leluhur berperang di bawah langit yang sama. Keributan dan keributan mengancam untuk membalik Sunplane terbalik. Bumi di bawah kaki bergetar. Bahkan para pembudidaya Tanah Suci menjadi gugup. Mereka tidak yakin apakah formasi konvergensi prismatik dapat dihancurkan. Tampilan cemerlang di atas kepala, memenuhi hati mereka dengan antisipasi. Boom, boom, boom. Di bawah tekanan terus-menerus Jiang Chen, gelombang demi gelombang serangan diluncurkan di lokasi-lokasi simpul. Kesadaran Jiang Chen dilemparkan sepenuhnya keluar untuk mengamati riak dan fluktuasi energi roh di sekitarnya. Setelah beberapa saat, kegembiraan merayap ke wajahnya. Semuanya, desaknya, simpulnya melemah. Upaya sedikit lebih, dan mereka sudah selesai. Petik 2. Ke-10 leluhur didukung oleh dorongannya. Tidak ada yang menahan kekuatan apapun, semua metode dan harta mereka dibawa ke tempat terbuka. Pelangi warna dan aliran kekuatan yang membubung di bumi meledak di kedua node. Boom! Dua titik terang yang menyakitkan muncul tiba-tiba di mana serangan itu mendarat. Kedua node dihancurkan hampir bersamaan. Dengan gembira, Jiang Chen menginstruksikan, simpul-simpulnya putus, dan begitu pula formasinya. Jaga diri kamu siap untuk langkah-langkah tindak lanjut dari musuh. Formasi tidak dapat segera diperbaiki, jadi jangan terburu-buru dulu. Cari dan amati jika mungkin. Petik 2. Dia tidak membiarkan dirinya mencapai kepalanya. Ke-10 leluhur memperhatikan peredam jilbab pada penampilan kedua titik juga. Bahkan, penghalang itu perlahan-lahan runtuh. Mereka tidak dapat menyembunyikan antusiasme mereka. Meskipun dogmatisme Jiang Chen sebelumnya, beberapa leluhur ragu-ragu untuk sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Namun, mereka berhasil mematahkan formasi di bawah bimbingan pemuda. Prestasi yang benar-benar terhormat, setidaknya dari sisi pengetahuan.
Mata Dewa Jiang Chen menyaksikan dua simpul yang hancur seperti elang. Tabirnya meleleh, ya, tapi, sepertinya ada banyak kabut dan kabut di tempatnya. Chapter 2054, A Difficult Choice. Kabut memang sangat aneh. Jiang Chen diam-diam dikirim ke 10 leluhur segera. Semuanya, tahan napasmu. Jika kamu memiliki harta untuk menangkal racun, gunakan racun itu sekarang. Jangan menyentuh kabut atau mengisi daya tanpa persiapan. Siapapun yang mencoba menghasut kekacauan atau memacu orang lain untuk mencalonkan diri adalah tersangka serius. Petik 2. Myriad Abyss Island terletak di laut yang tak berujung. Sangat sulit untuk menemukan jalan keluar dalam kabut tebal. Pelancong yang tidak waspada yang tidak keberatan dengan caranya hanya akan menemui kemalangan. Setiap musuh yang berbaring dalam serangan akan dapat membantai kerumunan yang melarikan diri. Kesadaran 10 leluhur, nyaris tidak bisa melihat beberapa bentuk kabur di luar kabut. Tidak ada yang terlihat atau terlihat. Mereka memiliki peluang yang layak untuk melarikan diri, tetapi tidak realistis untuk membawa ribuan orang yang terdampar di Sunplane. Formasi konvergensi prismatik mungkin rusak, tetapi jalan keluar mereka masih dilarang. Jiang Chen, apakah kabut beracun? Pesan nenek moyang eternal. Jiang Chen mengangguk. Kabut tersusun dari campuran yang kompleks. Aku tidak bisa menganalisisnya sekarang, tapi itu pasti buatan. Tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Petik 2. Dia tidak bisa benar-benar menilai apakah kabut itu beracun dalam waktu yang begitu singkat, tetapi apakah perlu. Pria muda itu menggunakan mata Tuhannya untuk menatap keluar, tetapi garis pandangnya tidak berhasil terlalu jauh. Ini adalah pertama kalinya dalam karirnya bahwa mata Tuhannya gagal memberinya pandangan yang jelas. Dia sangat heran, kemampuannya telah meningkat seiring dengannya. Jika bahkan terbatas di sini, kabut itu menakutkan melebihi pemahaman. Hampir tidak ada peluang dia bisa menemukan jalannya dalam kabut ini. Jika kabut dibiarkan menyebar, itu akan menyakiti semua pembudidaya. Tidak mungkin itu hanya tabir asap belaka. Racun itu mungkin bukan yang bekerja cepat, dan dilawan oleh penangkal racun, tetapi tetap di Sunplane akan membuat racunnya perlahan dan pasti menyebar. Jiang Chen kebal terhadap racun, tetapi yang lain tidak bisa mengatakan hal yang sama. Pria muda itu sangat berkonflik. Dia tidak ingin yang lain mengarungi bahaya dan kematian, tetapi menunggu hanya akan membuat mereka duduk bebek. Forefathers, dia mengirim pesan, bisakah kamu melihat di mana Sunplane keluar? Karena Pulau Sunplane adalah dunia rahasia, ia hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar. Mustahil untuk berangkat sebaliknya. Musuh telah mengeksploitasi fakta ini untuk membatasi mereka dalam menggunakan formasi konvergensi prismatik tunggal. Meskipun mereka telah menghancurkan hambatan khusus itu, kabut di depan mereka adalah ukuran cadangan yang luar biasa. Selama pintu keluar tertutup rapat, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Ini tidak lain dari jebakan maut. Jika 10 tanah suci tidak merencanakan hal-hal lain, mereka tidak akan dianggap tidak sadar. Para leluhur mampu, ya, tetapi bahkan mereka tidak bisa melihat terlalu jauh ke dalam kabut. Bagaimana mereka bisa menemukan jalan keluar? Jiang Chen, kabut ini sangat tebal dan kuat. Sulit menemukan pintu keluar. Musuh sudah dipersiapkan dengan baik untuk kita. Nenek moyang eternal terdengar agak gelisah. Jelas, dia merasakan kulitnya menegang karena cemas. Masalah yang mereka hadapi di sini jauh lebih sulit daripada situasi apapun di medan perang dunia. Di sana, mereka selalu memiliki hak prerogatif untuk memilih tindakan selanjutnya. Hal yang sama tidak benar di sini. Mereka dipaksa untuk bereaksi daripada bertindak, memang perasaan yang mengerikan. Kami hanya memiliki dua pilihan di depan kami, renung Jiang Chen. Ambil risiko mencoba terobosan, atau tetap di sini di Sunplane. Jika kabut merayap masuk, tidak ada yang bisa menjamin kekebalan dari racunnya. Cepat atau lambat, kita akan binasa sendiri tanpa diserang. Petik 2. Apakah tidak ada pilihan ketiga? Leluhur eternal agak kesal. Tentu, jika musuh memutuskan untuk menunjukkan diri karena suatu alasan, kita dapat mengadu domba dengannya. Mungkin itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Ini tentu saja saran kosong. Jiang Chen tahu, seperti juga yang lainnya, bahwa musuh yang menggunakan begitu banyak metode tidak akan hanya duduk dan menawar gencatan senjata. Mengapa mereka harus memberikan keuntungan yang ada? Nenek moyang eternal terlibat dalam diskusi yang suram dengan para leluhur ilahi lainnya. Mereka terlibat dalam masalah hidup dan mati.
Satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi krisis secara langsung. Para leluhur memahami dengan sempurna bahwa tidak ada keegoisan atau prasangka yang ditoleransi di sini. Entah mereka semua hidup, atau mereka semua mati. Jika kematian adalah satu-satunya hal yang tetap ada di toko, kita harus menerobosnya dengan cara apapun. Iya, rencana musuh cukup licik, dan kami terjerat dalam tautan yang saling terkait. Formasi konvergensi prismatik dirancang untuk menahan kami di tempat sementara kabut perlahan meresap. Kami tidak akan menjadi lebih bijak sampai semuanya terlambat. Petik 2. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri yang diberikan Jiang Chen kepada kita. Ada sebagian besar konsensus tentang tindakan yang harus diambil. Nenek moyang Flora menjadi ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah menerobos masuk akal. Bagaimana jika kabut itu tidak berbahaya? Dia tidak bisa bertaruh. Jika racun meresap cukup untuk melumpuhkan perjalanan tengah, itu akan memiliki efek buruk pada kelompok mereka. Nenek moyang Polylore dan Void, sekutu Flora, tidak bisa duduk diam. Daois Flora, kata mereka, kita akan mati lambat jika kita tetap di sini. Meloloskan diri mungkin menimbulkan beberapa pengorbanan, tetapi selama elit kita keluar dengan aman, kita akan kembali ke atas angin cepat atau lambat. Petik 2. Iya, waktu tidak menunggu siapapun. Setiap detik tambahan di sini berarti bahaya yang meningkat. Petik 2. Chapter 2055, The Most Unexpected Plan. Nenek moyang Flora memang ingin keluar, tetapi dia khawatir Eternal akan menugaskan Flora untuk mengambil alih. Mereka akan menderita korban paling banyak saat itu. Mengingat keadaannya, Flora tidak akan dapat menentang keputusan Eternal, atau orang lain akan menyalahkan mereka karena gagal mempertimbangkan gambaran besarnya. Biasanya, tanah suci lainnya mungkin tidak menargetkan Flora, tetapi tidak ada yang mau menjadi umpan meriam. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan orang lain mengambil tugas yang paling berbahaya. Nenek moyang Flora sangat khawatir bahwa mereka akan dikorbankan. Jiang Chen bisa membaca leluhur seperti buku terbuka. Dia tersenyum tipis. Jika kita tinggal, kita akan duduk bebek. Terserah musuh kita untuk memutuskan kapan mereka akan membunuh kita. Jika kita pecah bersama, kita memiliki peluang untuk selamat. Petik 2. Jiang Chen memang punya ide. Namun, dia harus mempertimbangkan seberapa layaknya itu. Yang paling penting, dia membutuhkan semua orang untuk bergabung dengannya. Jika mereka tidak bisa mengesampingkan perbedaan mereka, tidak ada jumlah perencanaan yang akan menyelamatkan mereka. Dia memiliki keyakinan dalam rencananya, tetapi dia khawatir bahwa pengkhianat akan menimbulkan masalah. Ancaman tersembunyi tersebut memperkenalkan elemen yang tidak terduga pada situasi tersebut. Meskipun demikian, selama 10 tanah suci tetap setia pada tujuan mereka, sedikit gejolak dari faksi tingkat kedua dan ketiga tidak akan memiliki dampak sebesar itu. Jiang Chen memperkirakan bahwa kelompok di balik formasi konvergensi prismatik dan kabut tidak akan menugaskan pasukan utama mereka di sini. Mereka menjebak anggota dari 10 tanah suci karena suatu alasan. Meskipun akan berisiko untuk pecah dan musuh mereka mungkin telah melakukan penyergapan, risikonya harus dikelola. Alis nenek moyang Flora berkerut. Aku setuju bahwa kita harus mengambil inisiatif, rekan-rekan Taois. Namun, kami perlu menetapkan tugas dengan adil. Karena kita telah membentuk aliansi, tidak ada tanah suci yang harus menanggung beban, benar. Petik 2. Nenek moyang Eternal tersenyum tipis. Jadi ini yang kamu khawatirkan. Nenek moyang Flora tidak membantah. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tentu saja kita harus adil, dan semua orang harus berperan, jawab leluhur Eternal, tidak senang. Apakah kamu pikir aku akan memerintahkan Flora untuk mengambil poin dan mengorbankanmu? Selama pengaturannya adil, Flora akan melakukan yang terbaik. Kami tidak akan menjadi bobot mati. Nenek moyang Flora berjanji. Baiklah, kalau begitu kita akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Nenek moyang Eternal mengayunkan tinjunya, matanya ditentukan. Dengan fondasi dan kekuatan kita, kita tidak akan diintimidasi. Kami akan berdiri bersama sampai akhir garis. Berjuanglah sampai mati tanpa rasa takut. Para leluhur menyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan singkat mengumumkan sikap mereka. Jiang Chen berbicara, usia, aku punya rencana. Jika kita melakukannya dengan benar, kita dapat menghindari banyak korban. Jika itu dieksekusi dengan sempurna, kita bahkan dapat keluar dari pulau dengan biaya hampir tanpa biaya. Petik 2. Itu mengejutkan semua orang.
Mereka menoleh ke Jiang Chen dengan penuh tanya, menunggunya untuk menjelaskan idenya. Alih-alih memberi mereka jawaban, Jiang Chen bertanya, "Usia, jika kamu adalah musuh kami, bagaimana menurut kamu para pembudidaya di Pulau Sunplain akan melarikan diri?" Itu ide yang baik untuk berpikir dari sudut pandang musuh. Semua orang memikirkan pertanyaan itu. Mengambil perspektif musuh memungkinkan mereka untuk membentuk gambaran yang lebih jelas tentang situasi. Aku akan bertaruh di kapal udara. Mereka cepat dan mereka menyediakan perlindungan bagi para pembudidaya, yang akan mencegah korban langsung. Petik 2. Terbang tanpa perahu udara adalah pilihan lain. Itu lebih fleksibel. Penggarap akan dapat bereaksi dengan cepat ketika sesuatu terjadi. Namun, tidak akan ada penutup. Sebuah serangan akan dengan mudah membunuh mereka. Atau benda terbang lainnya mungkin digunakan, seperti pedang terbang. Dibandingkan dengan terbang fisik, barang-barang mungkin menjadi gangguan. Petik 2. Nenek moyang mengusulkan banyak skenario yang mungkin. Jiang Chen berpikir sejenak dan mengangguk. Musuh kita pasti sudah memikirkan kemungkinan itu juga, tetapi tidak ada dari kalian yang menyebutkan opsi lain. Mungkin musuh kita juga telah mengabaikan itu. Petik 2. Ada apa? Semua orang ingin tahu. Apa yang tidak mereka pikirkan? Jiang Chen memberi mereka senyum misterius dan santai. Ini metode yang sederhana, tetapi kebanyakan orang akan langsung mengabaikannya. Yang mana? Mereka bahkan lebih bingung. Jiang Chen tampak serius, tetapi mereka tidak bisa memikirkan pilihan lain. Bepergian dengan air. Dataran pasir dikelilingi oleh laut. Melintasi itu adalah cara yang paling primitif dan mudah untuk melarikan diri. Petik 2. Di tepi laut, 10 leluhur lelaki itu tersenyum masam, kecewa. Metode paling dasar memang datang kepada mereka dengan mudah, sehingga mereka tidak memikirkannya. Adalah akal sehat di Miriat Abyss untuk menghindari bepergian melalui laut sebanyak mungkin. Ada terlalu banyak unsur tak terduga tentang laut yang bisa menyebabkan kematian seorang pembudidaya. Bepergian dengan menggunakan air adalah metode transportasi yang paling lambat dan paling berbahaya. Ada banyak makhluk aneh yang bersembunyi di dalam air. Mereka bisa menyerang kapan saja dan tidak mungkin dihindari. Itu sebabnya tidak ada yang menganggapnya sebagai opsi. Peluangnya untuk bekerja mendekati nol. Mereka tidak mungkin menyeberangi lautan luas menuju kebebasan mereka. Kabut akan mempengaruhi penglihatan mereka, dan musuh akan dapat menyerang mereka. Dengan air yang mencegah mereka bergerak cepat, musuh akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Jiang Chen tidak terkejut dengan reaksi mereka. Dia tahu orang-orang tidak akan menganggap serius idenya. Namun, senyum tenang di wajahnya tidak pernah goyah. Reaksi kamu semakin meyakinkan aku bahwa ide aku akan berhasil. Jiang Chen dengan berani menyatakan. Chapter 2056, Secret Method of Travel. Para leluhur saling curiga. Mereka tidak mengerti persis mengapa Jiang Chen bersikeras untuk berenang. Dewa bisa memastikan kelangsungan hidup mereka, tetapi siapapun di bawah tidak bisa. Lebih penting lagi, berenang tidak akan bermanfaat bagi mereka. Musuh mereka tidak akan memprediksi itu. Benar, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama pada kecepatan yang sangat lambat. Mudah untuk melihat kerumunan perenang, dan masih lebih mudah untuk mengatur serangan mendadak. Diberi cukup waktu untuk bereaksi, berenang akan menjadi lebih berbahaya secara eksponensial. Karena itu, tidak ada yang mengerti apa yang bisa didapat dengan berenang. Dari mana kepercayaan Jiang Chen berasal? Pria muda itu tidak terlihat seperti orang yang percaya diri secara membabi buta, atau orang yang tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Apakah dia akan membuat kesalahan sepele seperti itu? Sepertinya itu juga tidak menjadi masalah. Semua orang memandang Jiang Chen dan menunggu. Dia memotong lurus ke pengejaran. Maksud aku, tidak berenang secara fisik dengan tubuh kita sendiri. Ada cara yang lebih baik dari itu. Namun, kita harus hati-hati menjaga kontrol terhadap pembudidaya lain selama proses tersebut. Selain dari yang terbaik dari Tanah Suci, yang lain harus disegel rapat-rapat di airboat untuk mencegah mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Jika ada angin dari apa yang kami lakukan, risiko manuver kami akan meningkat secara signifikan. Tujuan aku adalah berenang ke pintu keluar sebelum musuh punya waktu untuk bereaksi. Bahkan jika ada serangan di sana, kita bisa menjadi orang yang melakukan serangan preemptif. Petik 2. Cara yang lebih baik. Para pendengarnya benar-benar hilang. Apa cara yang lebih baik untuk berenang? Mereka tidak pernah mendengar hal seperti itu. Katakan, Jiang Chen,
Cara apa yang lebih baik daripada berenang? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membocorkannya saat ini. Aku hanya bertanya apakah kamu para senior memiliki kemampuan untuk membuat yang lain masuk ke airboat dan memutuskan komunikasi mereka. Selama kamu bisa melakukan itu, aku yakin aku akan bisa membawa kita semua dengan aman ke pintu keluar. Adapun seberapa jauh kita dapatkan setelah itu akan tergantung pada kemampuan bertarungmu. Petik 2. Dia tidak dengan mudah membuat janji yang tidak bisa dia pertahankan. Jelas, dia tidak cukup kuat untuk memutuskan apakah mereka akhirnya bisa melarikan diri. Sebenarnya menghadapi para penyergap akan sampai ke 10 leluhur. Nenek moyang terlihat agak ragu dan mulai mempertimbangkan apakah ide itu benar-benar layak. Itu tentu terdengar agak menarik, tapi apa cara yang lebih baik yang dia miliki? Jangan khawatir tentang metode yang akan aku gunakan, senior. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak akan melibatkan upaya fisik dari kamu, Jiang Chen mengingatkan sekali lagi. Muda Jiang Chen tidak pernah mengecewakan siapapun di masa lalu, berkelana leluhur marsial. Aku juga percaya padanya kali ini. Aku merasakan hal yang sama tentang salah satu usulnya. Nenek moyang Radiance tersenyum. Sunrise selalu dengan setia mendukung Jiang Chen muda. Kami sebenarnya tidak punya banyak pilihan, bukan? Mengapa tidak menaruh iman kita pada pekerja ajaib kecil yang kita miliki di sini? Petik 2. Kira-kira, jika Jiang Chen bisa mengeluarkan kita dari ikatan ini, dia pasti akan menjadi salah satu pemimpin masa depan Myriad Abyss. Petik 2. Nenek moyang mengatakan potongan mereka satu per satu. Mereka cukup tegas untuk secara instan mengambil satu-satunya jalan yang tersedia bagi mereka. Cara Jiang Chen menembus formasi konvergensi prismatik telah terlihat oleh semua orang. Bahkan 10 nenek moyang tidak berdaya sebelumnya, namun pemuda telah menang. Tidak ada alasan dia tidak seharusnya menunjukkan hal itu berulang kali. Mata nenek moyang Eternal menjadi dingin. Dia melihat sekeliling lingkaran teman-temannya. Tuan-tuan, karena kita telah memutuskan untuk melakukan kesuksesan kita kepada Jiang Chen, aku harap kita semua melakukan yang terbaik untuk mencegah salah langkah karena kelalaian. Detail akan menentukan kemenangan dan kelangsungan hidup kita, tidak ada ruang untuk keringanan hukuman. Fraksi tingkat kedua dan ketiga yang menolak untuk bekerja sama harus dikalahkan. Petik 2. Karena Eternal adalah pemimpin aliansi, ia tidak takut berbicara kebenaran yang keras. Ini adalah salah satu tanggung jawabnya. Semua orang mengangguk khawatir. Iya. 10 tanah suci memimpin Myriad Abyss. Di saat yang genting ini, kita harus menggunakan kekuatan kita untuk memastikan kelangsungan hidup kita bersama. Entah mereka bekerja sama, atau mereka tetap di Sunplane. Petik 2. Jangan khawatir, mereka akan melakukan apa saja untuk bekerja sama. Mereka harus tahu sebaik kita bahwa mereka hanya merugikan sebaliknya. Petik 2. Mari kita mengatur segera. Kami akan memiliki semuanya dikemas ke dalam airboat dalam waktu singkat tanpa pengecualian. Siapapun yang menyebabkan kekacauan harus segera dihancurkan. Petik 2. Nenek moyang semua orang ambisius tindakan. Mereka tidak akan menunjukkan kelembutan yang tidak beralasan. Diskusi selesai, mereka muncul kembali di depan yang lain. Nenek moyang Eternal, ekspresi muram, memimpin dialog. Teman-temanku, aku menyesal memberitahumu bahwa kabut ini beracun. Setelah pertimbangan panjang, kami telah menemukan cara untuk menyelamatkan kita semua, tetapi metode untuk melakukannya akan membutuhkan kerja sama kamu. Secara khusus, kami akan membutuhkan kalian semua untuk naik ke kapal udara. Kami kemudian akan menyegel vessel, bukan untuk menjebak kamu, tetapi untuk mencegah siapapun dari kamu menghubungi dunia luar. Upaya kami untuk melarikan diri adalah masalah hidup dan mati. Kita harus memastikan tidak ada pengkhianat yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada musuh. Petik 2. Orang tua itu langsung ke intinya. Tidak ada yang dia katakan tidak jelas tentang niatnya. Beberapa anggota fraksi tingkat kedua dan ketiga mulai mendesak segera. Mereka tidak keberatan tentang masuk ke dalam airboat, tetapi menyegelnya. Bukankah itu kandang mereka? Bagaimana jika mereka digunakan sebagai makanan meriam untuk menarik perhatian sementara tanah suci melarikan diri? Itu akan sangat salah. Banyak yang menjadi geram dalam protes mereka. Nenek moyang Eternal mencibir, lalu berseru, kalian semua, tutup mulut. Aura ilahinya menahan Din yang berisik. Aku tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Siapapun yang tidak ingin masuk ke dalam airboat bebas untuk tinggal di sini di Sunplane.
Petik 2. Apa hakmu mengatakan itu? 10 tanah suci adalah pemimpin. Jika kamu tidak dapat melindungi kami di saat-saat sulit, mengapa kami harus mendukung kamu? Petik 2. Chapter 2057, The Mighty Appearance of the Black Tortoise. Kecurigaan itu menular. Jiang Chen telah menyembunyikan dirinya untuk mengamati reaksi orang-orang di bawahnya. Kesadarannya yang sangat kuat memungkinkannya untuk melihat lebih dari kebanyakan dengan mata Tuhannya. Dia menemukan penghasut paling keras yang mencoba berbohong setelah melakukan semua yang mereka bisa untuk menyalakan api. Setelah melakukan penampilan mereka di ingatan, dia memberitahu 10 leluhur ini. Mereka segera memilih pembuat onar dari kerumunan. Melihat 10 leluhur bertindak secara pribadi, suasana menjadi semakin panik. Banyak yang pucat dan gemetar. Tanah suci akan membunuh kita semua. Ada lebih banyak agitator di antara kerumunan. Jiang Chen mengirim Vermilion Bird, yang melesat ke kerumunan orang dan mencabut bajingan yang bertanggung jawab. Nenek moyang eternal sangat kedinginan. Pikirkan dengan otakmu sekali saja. Apakah 10 tanah suci membutuhkan makanan meriam kaliber kamu? Bahkan jika kami melakukannya, kami hanya akan mendorongmu untuk menyebar ke segala arah untuk menarik perhatian. Bukankah itu lebih nyaman bagi kita? Petik 2. Kata-katanya mengguncang telinga dan hati semua orang seperti petir. Penjelasan ini jauh lebih masuk akal daripada apapun yang mereka bayangkan. Sejujurnya, kami sudah lama menduga bahwa ada sejumlah faksi yang berpartisipasi di sini hari ini yang telah membelot ke musuh luar. Kami tidak mengungkapkan ini sampai diperlukan. Sekarang, untuk menghindari histeria, kita akan menyimpan siapa sebenarnya pengkhianat itu. Orang-orang ini yang sudah kami tangkap, sangat meragukan. Kami akan memenjarakan mereka secara terpisah dan menyelidiki lebih lengkap setelah kita semua aman. Setiap pengkhianat sejati akan dieksekusi dengan singkat. Tidak ada yang tidak bersalah akan dihukum. Kalian semua harus membuat satu keputusan. Apakah kamu ingin naik ke kapal udara dan bekerja sama, atau tinggal di sini di Sunplane dan berjuang sendiri? Petik 2. Nenek moyang eternal agak kurang bersemangat dari sebelumnya, tetapi dalam situasi ini, tinggal berarti kematian. Untuk sisa faksi, pernyataan tanah suci bahwa mereka tidak diperlukan karena umpan cukup meyakinkan. Tidak ada alasan bagi para pemimpin terkemuka ini untuk berbohong di depan umum dan mengesampingkan harga diri mereka demi mendapatkan sekelompok kepercayaan sementara dari faksi tingkat kedua dan ketiga. Faksi-faksi yang sudah lama menjadi pendukung tanah suci adalah yang pertama menjadi sukarelawan. Kita akan memasuki Erboat. 10 tanah suci selalu memimpin kami. Aku percaya pada mereka untuk membimbing kita keluar dari selat yang mengerikan ini. Petik 2. Jika kita harus meragukan bahkan tanah suci, siapa yang bisa kita percayai pada Myriad Abyss? Sejumlah faksi masuk ke perahu masing-masing satu persatu. Hanya sedikit yang tetap ragu, tetapi kerumunan yang menghilang di sekitar mereka menekan mereka untuk membuat pilihan yang sama. Akhirnya, hanya beberapa lusin pejalan kaki yang tersisa di tempatnya. Nenek moyang eternal memandang mereka dengan dingin. Bahkan jika orang-orang ini bukan pengkhianat, mereka tidak memiliki loyalitas pada tanah suci. Nenek moyang yang lain langsung mengerti apa yang diinginkannya. Perahu-perahu itu disegel satu persatu, sampai hanya elit yang paling setia dari negeri suci yang tersisa. Baik, karena kamu telah memilih untuk tetap, kami tidak akan menguatkan kamu untuk pergi. Namun, sebelum kami pergi, kamu harus menanggung beberapa tindakan sementara. Petik 2. Nenek moyang terbang satu persatu, menciptakan penghalang ilahi yang mengisolasi orang-orang yang tersesat ini dari dunia luar. Penghalang ini akan berlangsung selama 2 jam. Kamu akan aman dari kabut untuk saat itu, tetapi kamu tidak bisa pergi. Setelah itu, kamu dapat menghubungi tuan kamu atau melakukan apapun yang kamu suka. Petik 2. Tidak semua orang yang tinggal tentu pengkhianat, tetapi para leluhur tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka. Mereka semua seharusnya ditebang di tempat, jadi apa yang dilakukan leluhur sudah penuh belas kasihan. Jiang Chen, perahu-perahu itu dikumpulkan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Jiang Chen mengusir kesadarannya untuk memastikan tidak ada mata-mata yang disembunyikan. Ikutlah bersamaku. Dia bergegas ke pantai, lalu menunjuk ke kejauhan. Apakah kamu melihat pulau itu? Jika kita meletakkan airboat di atasnya, pulau itu akan membawa kita keluar dari sini. Petik 2. Pulau itu tidak lain adalah tubuh kura-kura hitam.
Itu adalah salah satu kemampuan ras untuk berubah menjadi pulau yang tidak dapat dibedakan dari pulau lainnya. Parkir kapal-kapal udara membutuhkan jumlah ruang yang diabaikan di belakang kura-kura. Dari mana asal pulau ini? Kata yang lain dengan heran. Jangan berpikir terlalu keras tentang itu, Jiang Chen tersenyum misterius. Pulau ini bisa bergerak sendiri. Berenang sangat cepat, secepat kita terbang. Petik 2. Itu juga mengejutkan. Semua airboat mendarat di pulau, seperti yang diperintahkan Jiang Chen. Persiapkan dirimu. Semua pasukan darat yang suci, tetap waspada dan bersiaplah untuk bertarung. Musuh mungkin tidak mengharapkan kita untuk berenang, tetapi kita harus mengantisipasi pertunangan, pemuda itu mengucapkan pengingat serius. Tidak banyak kebutuhan baginya untuk melakukannya. Mereka yang tetap berada di luar airboat adalah pejuang berpengalaman dengan hak mereka sendiri. Setelah beberapa persiapan yang diperlukan, Jiang Chen memberi perintah agar kura-kura hitam untuk mulai bergerak. Dalam beberapa saat, ia mulai meluncur di atas permukaan laut. Kura-kura hitam mampu menciptakan gelombang besar di sekitarnya saat ia berenang, mencegah orang lain melihat bentuk aslinya. Setiap pengintai akan memiliki penglihatan mereka dikaburkan oleh perairan jambul, dan akan tetap tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang paling mereka curigai adalah beberapa makhluk laut yang kuat sedang bergerak. Kultivator manusia biasanya menghindari menghadapi organisme dan bentuk kehidupan seperti itu. Beberapa makhluk laut sangat lemah, tetapi yang lain sangat kuat. Musuh penyergap tidak mungkin ingin menimbulkan risiko ekstra dengan memperkenalkan faktor volatile seperti makhluk yang tidak dikenal. Ini adalah alasan untuk kepercayaan Jiang Chen. 10 orang tanah suci itu bersemangat tinggi. Kura-kura memotong jalur melalui laut, menyebabkan dinding air garam membesar di sekitarnya. Mereka melakukan perjalanan keluar dengan kecepatan cepat dan mantap. Chapter 2058, Nearing the Exit. Hati semua orang tenang kembali. Mereka bisa merasakan gelombang bergulir melindungi mereka dari sebagian besar kabut, yang menyelamatkan mereka dari kesulitan berurusan dengan racun. Mereka dapat fokus kembali dalam merespons potensi ancaman. Dan seperti yang diprediksi Jiang Chen, kabut mencegah musuh disiagakan, meskipun mode dramatis yang digunakan oleh kura-kura hitam melintasi laut. Selain beberapa pertemuan dengan beberapa makhluk bawah laut, perjalanan itu lancar. Lebih penting lagi, ini adalah wilayah kura-kura. Ia tahu medan seperti bagian belakang cakarnya. Kabut tebal itu tidak menghalangi sama sekali. Kura-kura mampu menavigasi daerah itu bahkan dengan mata tertutup. Berenang secepat seorang pembudidaya terbang. Pulau, itu adalah kura-kura yang bergerak dengan cepat tetapi mantap. Semua orang terkejut oleh betapa mulusnya perjalanan itu. Bagaimana ini mungkin ketika bergerak begitu cepat? Bahkan 10 leluhur ilahi terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana pulau itu bisa bergerak sendiri, dan dengan kecepatan yang luar biasa. Pemahaman turun setelah beberapa saat. Hanya makhluk laut yang bisa berenang dengan begitu cepat. Mereka tidak tahu apa makhluk itu, atau bagaimana Jiang Chen mengetahuinya, tetapi satu hal yang pasti, jenius abadi harus bersahabat dengannya, atau tidak ada upaya untuk membantunya. 10 leluhur saling bertukar pandang dan melihat di mata satu sama lain apresiasi yang baru ditemukan untuk pemuda itu. Ini di luar harapan mereka. Tampaknya tidak ada yang tidak bisa dilakukan Jiang Chen. 10 leluhur mungkin beberapa pembudidaya paling kuat di daerah ini, tetapi mereka tidak bisa memerintahkan makhluk laut. Mereka secara alami tidak bisa dinamai. Bahkan 10 leluhur perkasa akan mengalami kesulitan mengerahkan otoritas. Jika makhluk itu marah, mereka cenderung membalas dan melancarkan serangan. Kawanan yang akan datang akan menjadi bencana bagi pulau-pulau di wilayah tersebut. Nenek moyang yang lain tidak bisa meminta penjelasan kepada Jiang Chen, tetapi leluhur eternal bisa. Apa ini, pulau, Jiang Chen? Itu makhluk laut yang kuat, bukan? Petik 2. Jiang Chen tidak ingin mengekspos kura-kura hitam. Dia mengangguk. Ini, pulau itu adalah bentuk lainnya. Jangan khawatir. Bahkan jika kita terdeteksi oleh musuh yang kuat di daerah ini, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi kita. Selain itu, aku percaya bahwa musuh sedang menunggu di udara. Mereka tidak akan pernah memperkirakan bahwa kita cukup berani untuk bepergian dengan air. Petik 2. Nenek moyang eternal sangat terkesan. Nenek moyang marsial menghela nafas. Kami telah hidup lama sekali, Jiang Chen, dan kami telah melihat banyak jenius muda, tetapi tidak satupun dari mereka yang luar biasa seperti kamu. Makhluk-makhluk ini selalu memusuhi pembudidaya manusia.
Bahkan kita tidak pernah bermimpi menjinakkan salah satu dari mereka. Bagaimana kamu melakukannya? Itu adalah pertanyaan universal. Ada banyak sekali makhluk di lautan luas di sekitar Miriat Abyss. Jika mereka bisa menjinakkan beberapa dari mereka, itu akan menjadi dorongan signifikan bagi kekuatan 10 tanah suci. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari 10 negeri suci yang pernah berhasil melakukannya. Aku tahu beberapa bahasa binatang buas kuno, jadi aku bisa berbicara dengan mereka, Jiang Chen menjawab dengan samar, tersenyum. Kami telah melakukan beberapa transaksi. Aku belum benar-benar menjinakkan makhluk ini. Petik 2. Dia tidak ingin mengekspos hubungannya dengan kura-kura hitam. Yang lain tertegun. Sangat mengejutkan bahwa Jiang Chen tahu bahasa binatang kuno. Semakin mereka memikirkannya, itu tidak mengejutkan. Dia memiliki 2 binatang suci yang kuat sebagai sahabatnya, burung vermilion dan naga sejati. Oleh karena itu, masuk akal bahwa dia tahu bahasa binatang buas kuno. Itu pasti bagaimana dia berteman dengan teman-temannya. Nenek moyang Eternal senang dengan wahyu. Jika Jiang Chen bisa mengajarkan bahasa kepada sesama anggota dari Tanah Suci, Eternal akan mendapatkan keuntungan lain dari yang lain. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk roh sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh orang lain. Nenek moyang sangat senang dan sudah merencanakan bagaimana meyakinkan Jiang Chen untuk menyampaikan pengetahuan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun di depan semua orang. Jelas dari kecepatan makhluk itu mengetahui area dengan baik, kata leluhur. Sudahkah kamu mengatakannya kemana kita akan pergi? Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, ia tahu apa yang dilakukannya. Petik 2. Ini adalah wilayah asal kura-kura hitam. Itu wajar bahwa ia tahu kemana harus pergi. Baik, luar biasa. Nenek moyang Eternal senang. Jiang Chen telah menyelamatkan 10 tanah suci lagi. Eternal telah memperkuat perannya sebagai pemimpin. Flora tidak akan berpikir untuk memperjuangkan posisi saat ini. Bahkan 2 sekutu paling setia Flora harus mengakui bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang mengesankan. Jiang Chen dan Flora Lu Mingyai adalah siang dan malam. Jiang Chen duduk bersila dan menutup matanya dalam meditasi. Mereka belum lolos dari bahaya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menjawab pertanyaan. 15 menit kemudian, kura-kura hitam mengirim pesan pada Jiang Chen. Kami semakin dekat dengan pintu keluar, Tuan Muda. Aku merasakan serangan di sana. Katakan pada temanmu untuk bersiap-siap untuk berkelahi. Petik 2. Dengan pengingat itu, Jiang Chen membuka matanya dan bangkit. Bersiaplah, semuanya, kami segera mencapai pintu keluar. Namun, mungkin ada perjuangan yang sulit menunggu kami. Dipersiapkan. Kita harus mengerahkan dominasi kita. Dengan dasar dan kekuatan kita, ke-10 negeri suci akan bisa menang dengan menangkap mereka lengah. Petik 2. Sebanyak itu, Jiang Chen yakin. 10 tanah suci adalah faksi yang berkuasa di Miriat Abyss, setelah semua. Meskipun banyak pembudidaya telah melarikan diri dari penjara tanpa batas, mereka seharusnya tidak dapat mengalahkan 10 tanah suci. Jika mereka lebih kuat dari tanah suci, mereka akan menyerang secara terbuka sebelumnya. Kenapa lagi membuat perangkap di Pulau Sunplane? Selain itu, meskipun para buron telah bersatu, mereka mungkin bukan kelompok yang dekat. Apa yang membuat mereka tetap bersama adalah minat bersama. Mereka bukan kawan seperjuangan yang akan melalui neraka bersama. Kekalahan besar bisa menghancurkan mereka. Karena itu, sangat penting bagi 10 negeri suci untuk mendominasi pertempuran pertama. Chapter 2059, Who is the Enemy? 10 leluhur lelaki tegang dan bertukar pandang, mencapai pemahaman. Jiang Chen telah melampaui, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan menyelesaikan masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Itu hanya tepat bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Nenek moyang Eternal menggelegar, Jiang Chen benar, sesama pengikut Tao. Pertarungan seperti ini dimenangkan dengan berani. Kita harus mengerahkan dominasi kita terhadap mereka. Aku percaya bahwa 10 negeri suci mampu mengalahkan musuh di benua ini. Selama mereka bukan bandit dari luar dunia ini, kami dijamin akan menang. Begitu kita melakukannya, kepercayaan diri mereka akan mengalami pukulan serius. Petik 2. Kamu benar. Penggarap yang melarikan diri dari penjara tanpa batas mungkin ambisius, tetapi mereka hanyalah kelompok yang berbeda. Meskipun mereka bersatu dalam jangka pendek, mereka tidak akan bekerja sama seperti kita.
Selama kita menangkap mereka lengah dan membunuh beberapa pejuang terkuat mereka, kelompok itu akan bubar. Petik 2. Itu adalah kesempatan langka di mana para leluhur mencapai konsensus. Keinginan mereka untuk bertarung meyakinkan Jiang Chen. Jika para leluhur bersedia melakukan yang terbaik dalam pertarungan, mereka memiliki peluang 90% untuk menang. Lagi pula, meskipun musuh telah membuat penyergapan di pintu keluar, mereka tidak akan mengharapkan Tanah Suci untuk melakukan perjalanan melalui laut dan datang dari bawah mereka. Jika Tanah Suci meluncurkan serangan mendadak ketika musuh siap, peluang mereka akan lebih baik. Kura-kura hitam menghubungi Jiang Chen melalui kesadaran lagi. Tuan Muda Chen, jalan keluarnya kurang dari 100 mil jauhnya, cukup dekat untuk kesadaran aku untuk memindai. Tampaknya ada formasi di sana dan 7 penggarap ilahi menunggu kita. Ada juga sejumlah besar dewa. Itu tidak banyak, tetapi dengan formasi, mereka harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan kamu. Petik 2. Jiang Chen menjawab, jika kita buru-buru keluar dari kabut, kita akan dengan mudah dikalahkan dalam kekacauan. Sekarang mereka yang gelap, aku yakin kita akan dapat mengejutkan mereka. Petik 2. Baiklah, tapi jangan meremehkan musuh. Aku setuju untuk memindahkan mereka ke pintu keluar, Tuan Muda Chen, tetapi aku tidak setuju untuk memperjuangkan mereka. Kura-kura hitam menekankan tujuannya. Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk meminta kamu melakukan apapun. Nenek moyang dari 10 negeri suci harus mampu memenangkan pertempuran ini sendiri. Jika mereka kalah bahkan setelah kami membawa mereka ke pintu keluar, aku akan sangat kecewa dengan apa yang disebut terhebat dari Myriad Abyss. Petik 2. Mereka semakin dekat dan semakin dekat ke pintu keluar. Kura-kura hitam melakukan perjalanan puluhan mil terakhir dengan kecepatan penuh, tubuhnya yang sangat besar memunculkan ekor gelombang putih yang panjang. Itu terus mempercepat lebih cepat dan lebih cepat. Sementara itu, sekelompok pembudidaya berkumpul di mulut dunia rahasia Sunplane. Mereka mulai memiliki keraguan. Menurut perkiraan mereka, 10 tanah suci seharusnya sudah bergerak. Namun, tidak ada pengintai dan penyergap di depan yang memperhatikan sesuatu. Mereka tetap di belakang mempertahankan pos terakhir dan tidak menerima peringatan apapun. Apakah mereka benar-benar sabar? Apakah mereka tinggal di kabut, menolak untuk keluar? Petik 2. Itu kabar baik bagi kita. Mereka perlahan akan mati di pulau itu. Bukankah itu yang paling kita inginkan? Petik 2. Ini. Namun, jika mereka mengerahkan keberanian untuk membuat terobosan untuk itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil. Meskipun kita akan menunggu mereka, kita akan menderita banyak korban juga. Petik 2. Haha, sungguh memalukan bahwa 10 tanah suci terdiri dari sekelompok pengecut. Ini adalah optimis kelompok. Di antara mereka ada seorang pembudidaya alis kuning dengan tanda petir hijau aneh di dahinya. Dia tampaknya menjadi tokoh utama para pembudidaya. Ekspresinya sangat serius. Jelas dia tidak optimis. Kenapa wajah masam? Sesama pengikut Tao. Kami telah membuat serangkaian perangkap, mengejutkan mereka. Bahkan jika mereka adalah 10 tanah suci, apa yang bisa mereka lakukan? Petik 2. Tepat sekali. Ada pertikaian di antara 10 negeri suci. Kurangnya solidaritas mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Petik 2. Mereka saling mencurigai dan tidak bisa bekerja sama. Tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk semua orang. Pada saat kritis, mereka akan menolak konflik apapun. Jangan terlalu khawatir, sesama pengikut Taoisme. Petik 2. Kultivator yang memiliki alis kuning berkata dengan dingin, kamu benar-benar optimis. Namun, mata-mata kami telah memberi kami informasi sampai setengah jam yang lalu. Sekarang, mereka diam. Tidakkah menurut kamu itu mencurigakan? Petik 2. Apa yang mencurigakan tentang itu? 10 negeri suci bukanlah orang bodoh. Mereka mungkin telah memperketat kontrol mereka jika ada pengkhianat. Akan lebih sulit bagi mata-mata kita untuk mengirim pesan kepada kami. Petik 2. Itu sudah pasti. Namun, kami menanam banyak mata-mata. Mereka tidak mungkin gagal mengirimi kami apapun, bukan? Petik 2. Apa yang kamu sarankan, sesama pengikut Tao? Mungkinkah ke-10 negeri suci telah mengidentifikasi semua mata-mata dalam waktu sesingkat itu? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin untuk memilih semua mata-mata dari puluhan ribu orang. Banyak dari mereka berada di bawah perlindungan. Mereka tidak akan dicurigai. Kultivator yang memiliki alis kuning juga tidak memiliki penjelasan. Sebagai seorang kultivator yang kuat,
ia memiliki naluri yang kuat. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Adapun apa yang salah, dia tidak bisa mengetahuinya meskipun kepintarannya. Fokus dan jangan meremehkan musuh kita, tegasnya. 10 tanah suci telah mampu memerintah Myriad Abyss begitu lama karena fondasinya. Jika kita meremehkan mereka, kita mungkin gagal tidak peduli seberapa bagus rencana kita. Petik 2. Haha, jangan khawatir, sesama pengikut Tao. Kami telah dibagi menjadi 2 kelompok untuk mendapatkan kejayaan kami. Jika Master Lightford menduduki 10 tanah suci dan kami menyerang mereka secara bersamaan, Myriad Abyss akan menjadi milik kami. Petik 2. Kultivator dengan alis kuning membalas dengan dingin, sangat mudah bagi kamu untuk mengatakannya, tetapi jika kami meremehkan mereka karena itu, kami mungkin yang membayar harganya. Haha, kamu sudah membicarakan musuh kita dan menghujani parade kami. Sesama penganut Taoisme, seseorang mengejek dengan sarkastis. Seseorang mungkin mencurigai kamu ingin beralih ke sisi 10 tanah suci. Wajah pembudidaya alis berwarna kuning tampak mendung saat dia menatap orang itu dengan tatapan tajam. Karena kamu semua sangat optimis, aku akan menyerahkannya pada kamu. Namun, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kamu ketika kamu menderita kekalahan. Petik 2. Tiba-tiba, dia melihat ke laut yang jauh. Chapter 2060, Battle of the Exit. Dalam kabut, pembudidaya alis kuning dan visi sekutunya juga terbatas. Namun, dia adalah luka di atas sisa rekan-rekannya di tingkat. Matanya terpaku pada air, mencari tanda-tanda keresahan dengan kesadarannya. Semua orang mendapati perubahan ekspresinya yang mendadak agak aneh. Mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan. Selain dari sulur-sulur samar yang mengaburkan pandangan mereka hanya bisa melihat gelombang yang bergolak di atas laut. Apa itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Gelombang semacam, tapi yang agak aneh. Tidak ada angin di sekitar untuk menyiapkannya, dan tampaknya bergerak sendiri. Petik 2. Pembudidaya alis kuning terdiam. Setelah beberapa pengamatan lagi, dia tiba-tiba melantunkan dengan suara rendah, lihat hidup, semuanya. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari ini daripada yang terlihat. Petik 2. Rekan-rekannya memiliki antipati alami terhadap pembudidaya alis kuning. Mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Itu hanya gelombang, seseorang secara terbuka tidak setuju. Apalagi itu, paling-paling itu adalah beberapa makhluk laut yang membuat jalan tentang domainnya. Petik 2. Kultivator yang memiliki alis kuning tidak begitu optimis. Cara gelombang itu bergerak, itu tidak mungkin makhluk laut yang normal. Minimal, itu akan menjadi dewa dalam dirinya sendiri. Tidak ada keberadaan kerajaan yang bisa menyebabkan keributan seperti itu. Petik 2. Lalu bagaimana? Kami memiliki 6 dewa di sini, ditambah sejumlah besar dewa. Apa yang bisa dilakukan monster laut? Petik 2. Persis, sesama penganut Taoisme. Mengapa bereaksi berlebihan? Petik 2. Bibir pembudidaya alis kuning bergetar. Alisnya yang kuning terkatup rapat. Matanya jauh lebih baik daripada seorang kultivator normal. Ketika ombak memotong semakin dekat dan dekat, dia berteriak. Tidak baik, ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bersiaplah untuk bertarung. Petik 2. Hampir tidak ada yang menganggapnya serius. Mereka percaya dia akan kiamat. Taois dengan alis kuning, seorang lelaki tertawa. Bukankah kamu agak terlalu stres baru-baru ini? Kamu pikir makhluk laut bisa membawa kita semua dewa sekaligus? Petik 2. Omong kosong. Pembudidaya alis kuning bersumpah. Siapa yang memberitahumu itu hanya makhluk laut? Apakah kamu semua buta? Tidak bisakah kamu melihat seperti apa itu? Perahu udara diparkir di punggungnya. Tidak bisakah kamu melihat penggarap melayang di atasnya? Petik 2. Itu menarik perhatian semua orang. Sayangnya, ketika pandangan yang digambarkan ini menjadi fokus bagi yang lain, mereka mulai panik. 10 leluhur sudah dimobilisasi dalam penerbangan sebagai garis-garis cahaya. Jiang Chen tetap berada di atas punggung kura-kura hitam sebagai komandan ahli yang tersisa. Pertempuran paling sulit akan diserahkan kepada para leluhur ilahi. Pertahanan lebih merupakan prioritas bagi mereka semua. Siapa yang tahu persis berapa banyak pasukan yang telah dikerahkan? Pada saat yang sama, ia mengamati setiap detail di sekitar pintu keluar. Seperti yang diharapkan, ada formasi di sini. Meskipun orang-orang yang seharusnya mengendalikannya lamban. Ini adalah kesempatan emas untuk meluncurkan serangan mendadak. Lansia, serang sesuai dengan apa yang kami putuskan.
Kami menghancurkan formasi pertama, lalu membunuh musuh. Petik 2. Hanya dengan menghancurkan formasi mereka dapat berhasil melarikan diri. Menetralkan musuh berada di urutan kedua. Formasi itu nyaris tidak punya waktu untuk berputar sebelum dihancurkan hingga hancur berkeping-keping oleh 10 leluhur dalam kepenuhan kekuatan mereka. Ketika celah terbuka, pelindung formasi akhirnya tersentak bangun dan bergegas untuk memperbaikinya. Sialnya bagi mereka, arwah para leluhur berlomba mencapai tingkat tertinggi. Para pembela tidak siap dan tidak siap. Pertempuran berdarah dimulai di dekat pintu keluar. Sebagai veteran dari medan perang Offworld, para leluhur berperang dengan kerja tim dan sinergi yang hampir sempurna. Mereka memiliki rencana pertempuran yang jelas tanpa berkomunikasi secara verbal. Begitu formasi rusak, mereka memfokuskan tembakan pada dua dewa musuh. Keduanya sangat ceroboh sebelumnya. Mereka sedih lengah, dan menjadi sasaran karena itu. Di pintu keluar, 10 negeri suci memiliki keunggulan yang jelas dalam hal tenaga kerja. 10 dewa secara meyakinkan lebih besar dari 6. Ditambah lagi, serangan yang ditargetkan mereka menghasilkan dividen dengan sangat cepat. 10 dewa menghancurkan pertahanan dua musuh. Dewa-dewa lain ingin bergegas maju dan membantu, tetapi ternyata mereka tidak bisa. Dua pembudidaya yang ditargetkan cukup mampu, tetapi mereka hampir tidak bisa menggunakan 1/10 dari kekuatan mereka sebelum terpojok. Pada saat itulah cahaya putih tiba-tiba melonjak ke atas dari air. Sebuah puting beliung menelan salah satu pembudidaya ilahi. Jeritan yang jelas terdengar dari langit, meneriakkan rentetan merah tua karena bom selam. Cakar besar menangkap dewa yang tersisa, lalu menghancurkannya menjadi badai daging dan darah di tengah deru kesakitan. Kura-kura hitam dan burung vermilion telah meluncurkan serangan bersama ini untuk mencuri merek ilahi dari dua pembudidaya ini. Setiap dewa memperoleh merek mereka sendiri ketika mencapai alam ilahi. Sulit untuk memastikan di mana kedua merek ini akan berakhir jika lapangan jatuh ke dalam kekacauan. Jiang Chen meredakan ini dengan menjadi yang tercepat untuk mendaratkan pukulan terakhir. Binatang-binatang suci telah mengambil keuntungan dari jendela sekilas. Kematian tiba-tiba dari sepertiga dewa musuh sangat mencengangkan, untuk sedikitnya. Pembudidaya alis kuning menjadi pemimpin de facto dari sisanya dalam krisis spontan ini. 3 dewa lainnya memandang sedih ke arah mata mereka yang lebih tajam, tidak lagi ragu dengan persepsinya lagi. Mereka berharap menemukan kepercayaan diri dari ekspresinya. Sayangnya, pemimpin mereka hanya terkekeh dalam menanggapi. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi tidak ada yang menganggapku serius. Sekarang semuanya telah sampai pada ini, semoga beruntung. Petik 2.